Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas Rohayati, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 1 Subang, Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.2, kesimpulan berdasarkan materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak serta kaitannya dengan modul 1.1, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari materi dari modul 1.1 hingga modul 1.2, saya akan melakukan refleksi menggunakan model 4P yang sudah dipaparkan dalam eksplorasi konsep. Model refleksi 4P diantaranya yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, yang keempat penerapan ke depannya atau rencana ke depannya akan seperti apa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, peristiwa. Pertanyaan pemantiknya yaitu momen yang paling penting dalam perjalanan pembelajaran saya dari modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah yang pertama, ketika saya memahami bagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1 sangat relevan dengan peran seorang guru penggerak yang saya pelajari di modul 1.2. Memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana seorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun murid serta pernyataan beliau mengenai menghamba pada murid. Yang ketiga, menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara beserta penerapannya pada pembelajaran di kelas. Momen yang paling menantang bagi saya yaitu melakukan aksi nyata dan penerapan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, mengerjakan setiap tugas dengan batas waktu tertentu sehingga membutuhkan pemikiran dan tenaga ekstra, juga dalam memanage waktu antara tugas mengajar, tugas CGP, dan tugas tambahan lainnya. Kaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2, saya menyadari bahwa Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, nilai-nilai moral, dan karakter dalam pendidikan. Hal ini sangat mirip dengan peran guru penggerak yang harus menjadi teladan moral, mendidik siswa tentang nilai-nilai moral dan karakter, serta memastikan semua siswa mendapatkan pendidikan berkualitas. Yang kedua, perasaan. Saat momen ini terjadi, saya merasa seperti bagaimana? Yang pertama, saya merasa seperti saya telah menemukan kunci untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip filosofi Ki Hajar Dewantara ke dalam peran guru penggerak saya. Ini memberi saya semangat baru dan tujuan yang jelas dalam pekerjaan saya sebagai pendidik. Saya merasa bersyukur dan bahagia dengan kesempatan belajar ini. Yang ketiga, sebagai seorang pendidik, saya harus banyak belajar untuk membenahi diri. Yang keempat, saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi, serta termotivasi untuk mempraktekkan dan berbagi dengan teman sejawat. Yang ketiga, pembelajaran. Setelah momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa yang pertama, saya adalah seorang guru biasa yang memiliki orientasi bahwa pembelajaran yang baik adalah murid yang duduk, diam, mendengarkan, tertib, dan guru sebagai pusat pembelajaran atau teacher center. Yang kedua, saya selalu mengedepankan penilaian ranah kognitif karena adanya materi pembelajaran yang harus selesai sesuai target dan adanya nilai KKM yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang ketiga, refleksi diri tidak saya lakukan secara berkala.
Lalu sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu menyajikan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna atau student center. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Keempat, melakukan refleksi diri secara berkala. Yang kelima, mendorong kolaborasi. Lalu yang keempat, penerapan kedepannya atau rencana kedepannya, yaitu dalam kategori berpihak pada murid, saya akan melakukan 3 kategori pendekatan personalisasi. Saya akan berusaha lebih memahami kebutuhan dan minat individual peserta didik atau setiap siswa. Ini akan membantu saya merancang pembelajaran yang lebih sesuai dengan perkembangan mereka. Yang kedua, bersikap among dan menuntun. Yang ketiga, mendengarkan dengan empati. Saya akan selalu mendengarkan perasaan dan pandangan siswa terhadap pembelajaran. Ini akan membantu saya menyesuaikan pendekatan pengajaran jika diperlukan. Lalu dalam kategori mandiri, saya klasifikasikan menjadi 3 kembali, yaitu penerapan keterampilan profesional. Saya akan terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan saya dalam pendidikan. Saya akan mengikuti pelatihan dan membaca literatur terbaru dan berpartisipasi dalam komunitas belajar. Saya akan meningkatkan kompetensi saya pula. Saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan baik online maupun offline, mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Lalu berinisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri yang tinggi. Yang ketiga, rencana pembelajaran pribadi. Saya akan merencanakan dan memonitor rencana pembelajaran pribadi saya untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai seorang guru yang mandiri. Untuk kategori reflektif, yaitu saya akan melakukan evaluasi diri rutin. Saya akan melibatkan diri dalam refleksi rutin terhadap metode pengajaran saya. Saya akan mencatat apa yang telah berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan. Kedua, berpikir terbuka dan bertanya pada diri. Menggunakan umpan balik, saya akan aktif meminta umpan balik dari rekan-rekan guru, siswa, dan orang tua untuk membantu saya terus berkembang. Lalu untuk kolaboratif, saya akan melakukan tim pengajaran. Saya akan bekerja sama dengan rekan-rekan guru dan tim pengajar untuk merancang kurikulum yang lebih efektif dan membagi pengalaman serta strategi pengajaran. Yang kedua, bekerja sama dengan komunitas praktisi. Yang ketiga, kolaborasi dengan orang tua. Saya akan melibatkan orang tua siswa dalam proses pendidikan dengan mengadakan pertemuan dan komunikasi rutin untuk membangun dukungan yang kuat. Lalu yang terakhir, kategori inovatif, saya akan menggunakan teknologi. Saya akan terus mengikuti perkembangan teknologi pendidikan dan mencoba menerapkannya dalam pembelajaran saya untuk membuat proses belajar lebih menarik dan efektif. Yang kedua, bekerja sama dalam komunitas praktisi. Lalu, pembelajaran berbasis proyek. Saya akan mengembangkan proyek-proyek pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif, berkolaborasi, dan memecahkan masalah nyata. Demikian penyampaian materi pada saat ini, yaitu koneksi antar materi modul 1.2. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya, baik dalam penyampaian maupun konten. Sekian, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.